Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi rekan-rekan semua para anggota kelompok Tani Hutan Rimba Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya nama Kasno sebagai Ketua KTH Rimba Nusantara akan bercerita sejarah atau saksi hidup tentang berdirinya kelompok Tani Hutan Rimba Nusantara. Kelompok Tani Hutan Rimba Nusantara adalah salah satu kelompok yang mendapatkan izin atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan antara Perum Perhutani KPH Ciamis, BKPH Banjar Selatan, KRPH Cicapar, yang bekerja sama dengan KTH Rimba Nusantara yang telah mendapatkan SK Menteri pada tahun 2018. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengungkap cerita bahwa KTH Rimba Nusantara ini berdiri atas inisiatif masyarakat Desa Panyutran yang ingin mendapatkan legal atau pengakuan resmi dari pemerintah dengan cara menyatukan visi dan misi membentuk satu lembaga yang namanya KTH. Dan pada saat itu masyarakat bersama-sama mengumpulkan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya yang telah memberikan izin untuk kesempatan kali ini, dan alhamdulillah izin kita sudah keluar di bulan 12 tahun 2018 untuk kawasan yang kami kelola bekerja sama dengan Perum Perhutani, yaitu seluas 813,57 hektar dengan jumlah anggota penggarap 758 KK. Itu terdiri dari 85% masyarakat Desa Panyutran dan 15% masyarakat dari luar Desa Panyutran. Mungkin dari kesaksian kami atau yang kami rasakan manfaat dari kawasan atau pengelola atau pemanfaatan kawasan perhutanan sosial ini sudah terasa oleh para anggota, yaitu bisa melakukan pemanfaatan kawasan secara legal, dan dalam pemanfaatannya pun mereka merasa tenang karena di sini negara hadir, yaitu memberikan legalitas pemanfaatan. Dan alhamdulillah para petani atau anggota kami sudah melakukan penanaman tanaman yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan, dengan teknis memperhatikan 3 aspek, yaitu 1 aspek kelembagaan, yang kedua aspek kawasan, yang ketiga aspek keusahaan. Itu dari aspek 3 tersebut kita sudah mendirikan lembaga dengan mendirikan KTH dan sudah mendapatkan SK Menteri. Yang kedua, memperhatikan aspek kawasan, yaitu ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini KTH kami sudah melakukan identifikasi atau pemetaan, yaitu mana yang harus kita produksi dan mana yang harus kita pertahankan sebagai kawasan perlindungan setempat, yaitu kawasan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan, yaitu berupa mata air, perlindungan satwa, dan lain-lain. Nah, untuk masalah produksi, kami anggota KTH sudah mempunyai beberapa tanaman yang diproduksi, diantaranya adalah kapulaga yang menjadi komoditas unggulan kami, dan ada kopi robusta. Terus ada penyulingan minyak atsiri, diantaranya minyak atsiri serehwangi, minyak atsiri kapulaga, minyak atsiri kayu putih, dan pala, dan lain-lain yang bisa kita suling sehingga mendapatkan nilai ekonomi, yaitu melalui hasil minyak atsiri. Dan yang selanjutnya adalah produksi kami itu berupa budidaya kayu, itu kayu mahoni dan kayu albasia. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan mengupas tentang kopi robusta. Kalau menurut
kebutuhan kopi robusta, diantaranya ini adalah hasil produksi kopinya. Kopi robusta ini ditanam di ketinggian kami itu hanya 500 mdpl. Jadi kita cocoknya menanam kopi robusta. Dan kurang lebih tanaman kopi yang sudah ditanam oleh anggota itu kurang lebih sekitar 20 hektar. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga dan sudah mulai panen secara kecil-kecilan, mungkin baru panen pertama gitu. Dan ya alhamdulillah kami sudah bisa memproduksi kopi robusta ini. Dan harapan ke depan mungkin para petani yang ingin mendapatkan pendampingan secara instan dan secara berkelanjutan, yaitu pendampingan dalam teknis pengelolaan kopi dan juga pemasaran serta pemodalan. Nah, untuk kesempatan kali ini kami sebagai kelompok atau sebagai KTH yang membawahi para anggota, para pengelola di kawasan hutan ini hanya bisa sekedar melakukan pendampingan atau pembinaan bagaimana kita menjaga dan melestarikan kawasan hutan, tapi di sisi lain kita mendapatkan tambahan penghasilan secara ekonomi dari pemanfaatan kawasan hutan tersebut, yaitu melalui penanaman kopi tadi. Dan kami sudah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para anggota-anggota yang menjadi petani kopi. Nah, untuk selanjutnya mungkin masalah kopi ini yang menjadi kendala para petani itu adalah satu masalah permodalan. Permodalan di sini kami belum punya jaringan untuk masalah permodalan yang bisa memfasilitasi para anggota, khususnya bagaimana mereka bisa mengembangkan produksi kopinya dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Dikarenakan keterbatasan modal, maka itu menjadi salah satu kendala bagi kami para anggota KTH. Dan selanjutnya untuk pemasaran pun ini masih terkendala, yaitu dikarenakan kami sebagai kelompok belum bisa menampung secara keseluruhan dari hasil petani, yaitu berupa kopi tadi. Jadi mereka masih menjual secara acak kepada para tengkulak-tengkulak yang mencari kopi. Dan mereka tentunya akan menjadi sebuah sasaran untuk tengkulak itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tekanan-tekanan harga dan lain-lainnya. Itu yang pertama, masalah kopi. Yang kedua, kita membuat satu komoditas unggulan itu antaranya adalah kapulaga. Sementara untuk kapulaga ini kami sudah menanam kurang lebih 260 hektar dengan kapasitas panen diperkirakan mencapai sekitar 200 sampai 250 ton per musim panen. Nah, dari kapulaga ini patut kita akui bahwa masyarakat sedikitnya sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari penghasilan penanaman kapul tersebut. Dan pada saat ini kapulaga itu menjadi primadona usaha bagi para anggota perhutanan sosial karena harganya yang menjanjikan dan mereka merawatnya tidak rumit, Kang. Jadi menjanjikannya kapulaga itu harganya terus meningkat sampai saat ini sampai mencapai 28.000 sampai 30.000 per kilo basah. Dan alhamdulillah secara tidak langsung mereka mendapat penghasilan secara besar menurut saya, karena yang tadinya mereka tidak punya penghasilan dari kapulaga, dengan adanya legalitas bisa memanfaatkan kawasan hutan, mereka bisa menanam kapulaga secara legal diakui oleh pemerintah, dan mereka alhamdulillah bisa memanfaatkan kawasan dan bisa panen untuk saat ini dalam budidaya kapulaga. Mereka sudah mendapatkan penghasilan tambahan untuk biaya kehidupan sebagai petani dan tambahan-tambahan lainnya tentunya untuk biaya-biaya anak sekolah, biaya-biaya lain sehari-hari dari kapulaga tersebut. Dan selanjutnya untuk produk turunan dari kapulaga ini adalah kita melakukan uji coba penyulingan, yaitu berkaitan dengan hasilnya ini adalah
minyak kapulaga. Nah, ini minyak kapulaga dari hasil penyulingan yang kita coba karena kita sudah mendapatkan alat ekonomi produktif yaitu berupa bantuan alat dari kementerian. Nah, maka kita uji coba yaitu melakukan penyulingan minyak atsiri kapulaga. Nah, ini produknya. Jadi kita sudah coba dan ini sudah dimasukkan katalog di Kementerian Lingkungan Hidup, salah satu produk kelompok usaha perhutanan sosial dari KTH Rimba Nusantara. Ini kami sudah mendapatkan pelatihan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kadipaten. Jadi kita sudah dilatih untuk bisa menyuling atau mendapatkan minyak atsiri ini dari hasil pelatihan yang diselenggarakan oleh BDLHK Kadipaten dan BPSKL Jawa Bali Nusa Tenggara. Dan alhamdulillah kita sudah uji coba dari beberapa minyak atsiri. Di antaranya salah satunya adalah kapulaga, terus ada minyak kayu putih di sini, ada kayu putih, terus ada minyak sengkeh dan yang lainnya. Ini adalah minyak pala. Ini minyak pala kita coba disuling. Karena minyak pala ini harganya sangat luar biasa. Dan kita sangat potensi untuk minyak pala ini. Karena tanaman pala yang sudah ditanam di kawasan hutan itu sekitar sudah melebihi 20.000 batang tanaman pohon pala. Dan alhamdulillah ini kita uji coba untuk minyak pala. Ini sudah berhasil. Ini harganya luar biasa kalau menurut pasaran ini sekitar 700 sampai 750.000 per liter gitu. Ini minyak pala. Nah, mungkin dari komoditas-komoditas ini diantaranya tadi kita sudah kupas bahwa kita punya beberapa komoditas diantaranya kopi, terus kapulaga, terus minyak atsiri, dan yang terakhir adalah yang kita kembangkan adalah peternakan. Tidak lupa kita sebagai petani hutan tentunya membutuhkan tambahan pupuk untuk penanaman di kawasan hutan. Dengan adanya budidaya atau budidaya peternakan, secara tidak langsung kita mendapatkan tambahan pupuk. Pupuknya gratis, pupuk organik. Jadi selain kita mendapatkan keuntungan dari budidaya atau pengembangan ternak tersebut, kita juga mendapatkan manfaatnya itu berupa pupuk gratis secara langsung. Alhamdulillah kita di KTH Rimba Nusantara ini sudah mempunyai kurang lebih 60 ekor kambing atau domba yang awalnya itu hanya 32 ekor. Itu bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang namanya program Bank Pesona, itu pengembangan perhutanan sosial nasional. Dan alhamdulillah kita bisa kembangkan untuk budidaya kambing atau domba yang setelah kami sebar di beberapa KUPS dan diternak oleh beberapa anggota yang sudah berjalan dari tahun 2019. Ya, alhamdulillah semoga harapan ke depan dengan adanya program perhutanan sosial ini, saya berharap pemerintah atau instansi terkait yang berkaitan dengan kehutanan, yang berkaitan dengan program pertanian dan lain-lain, ikut membantu memberikan saran dan motivasi kepada kami semua sebagai kelompok yang memanfaatkan kawasan hutan, bagaimana cara kami mengembangkan usaha kami yaitu melalui pemanfaatan kawasan hutan, dan bagaimana kami mencari atau mendapatkan modal untuk bisa yang digunakan untuk pengembangan, dan tidak lupa memohon bantuannya supaya kita diberikan akses pemasaran dari hasil produk kami sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya akses dari pemerintah, yaitu akses permodalan, akses pemasaran, dan juga tidak lupa pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan supaya kita tetap konsisten bahwa hutan lestari, masyarakat sejahtera. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai ketua kelompok dalam kesempatan kali ini yang sudah kami kupas, yaitu tentang budidaya yang sudah kami lakukan. Yaitu tadi sudah diceritakan tentang
kopi robusta, tentang penyulingan minyak atsiri, tentang ternak, tentang kapulaga, dan lain-lain yang kita punya di dalam kawasan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kami antara KTH Rimba Nusantara dengan Perum Perhutani KPH Ciamis bisa berkelanjutan dan saling memberikan motivasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga ekonomi mereka menjadi meningkat dan kesejahteraannya pun kita bisa menjamin untuk anak dan cucu mereka. Mudah-mudahan dengan adanya program perhutanan sosial ini kita selalu diberikan kesadaran bahwa tidak hanya mementingkan ekonomi saja, tapi ekologinya pun harus kita pikirkan sehingga ada keseimbangan antara kehidupan, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di KTH Rimba Nusantara ini kami sudah membentuk sebuah badan usaha, yaitu berbadan hukum yang namanya koperasi. Koperasi kami disebut atau diberi nama Koperasi Produsen Perhutanan Sosial Berkah Mandiri. Koperasi produsen yang berarti produsen itu kita memproduksi, bahwa kelompok kami, koperasi kami itu sebagai koperasi produsen, yaitu koperasi yang memproduksi bahan baku yang akan kita pasarkan dari hasil pertanian atau pemanfaatan hutan tersebut yang programnya adalah perhutanan sosial. Maka saya beri nama koperasi itu Koperasi Produsen Perhutanan Sosial Berkah Mandiri. Dan alhamdulillah yang pada kesempatan ini koperasi yang sudah dibentuk di tahun 2020, anggota yang sudah resmi menjadi anggota koperasi itu sudah sekitar 155 orang yang secara resmi menjadi anggota koperasi. Anggota itu dari anggota KTH dan di luar anggota KTH yang berminat masuk menjadi anggota koperasi. Dan sampai sekarang kita sudah melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang sudah kami lakukan dilaksanakan di bulan 6 kemarin. Untuk RAT perdana kami sudah lakukan, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Semua anggota mengetahui bahwa proses usaha koperasi ini sudah terbuka dengan manajemen yang ada melalui pengelolaan yang dikelola oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer yang ada di koperasi ini. Alhamdulillah semuanya berjalan. Nah, untuk masalah apa kaitannya koperasi dengan KTH? KTH ini adalah satu lembaga yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memanfaatkan kawasan hutan. Sementara koperasi ini adalah satu badan usaha yang membawahi para anggota KTH ini supaya bisa bersatu, bergotong royong, membangun sebuah badan usaha, yaitu berupa koperasi secara bergotong royong yang nantinya tentunya manfaatnya untuk anggota itu sendiri. Dan alhamdulillah kita berkontribusi. Yang pertama, mungkin hasil produksi dari para anggota KTH Rimba Nusantara ini nantinya mereka menjual hasil produksinya kepada koperasi, dan koperasi yang memasarkan produksi dari para petani kita. Jadi ini sangat berkesinambungan, artinya ada kaitannya tentunya antara hasil produksi dengan pemasaran produksi. Hasil produksinya dihasilkan dari anggota-anggota KTH dan pemasarannya ada di koperasi KTH tersebut. Seperti itu.